他娘的都别想开门！Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari Piper Reaper. Setelah di episode kemarin kita melihat Dilin yang menerobos kediaman Jichuan untuk membawa Cardan pergi ke timur jauh. Dan apakah Dilin berhasil membawa Cardan atau dia pulang dengan tangan hampa? Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Suasana di kediaman Jichuan pun semakin memanas dengan prajurit penjaga dan departemen pengawasan yang sudah siap berperang. Saat itu Dilin maju dan memberitahu Jichuaning kalau Sterling dan Jichuan Xiu dalam bahaya karena telah dikepung oleh ratusan ribu pasukan suku iblis dan mereka tidak bisa melarikan diri. Mendengar kalau Jichuan Xiu dalam bahaya, Jichuaning pun yang sedang tertekan juga menjadi kaget. Pada saat yang sama, Cardan yang telah mendengar semua yang dikatakan oleh Dilin, dia keluar dan mengatakan kalau dia bersedia untuk ikut dengan Dilin. Akan tetapi Cardan meminta waktu untuk berbicara dengan Jichuaning. Dengan itu Dilin dan semua orang yang ada di sana keluar dan meninggalkan Cardan dengan Jichuaning. Setelah semua orang pergi, Jichuaning mengkhawatirkan perasaan Sterling saat melihat Cardan pergi. Tapi Cardan memiliki pendapat lain karena dengan dia ikut ke timur jauh, Sterling bisa selamat. Karena Cardan sendiri juga sudah menyukai Sterling. Sebelum pergi, Cardan juga mengingatkan Jichuaning kalau siapapun bisa mengkhianatinya terkecuali Jichuan Xiu. Cardan juga mengatakan kalau Jichuan Xiu akan melindungi Jichuaning apapun yang terjadi. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Jichuaning, Cardan pun pergi bersama Dilin. Dalam kereta, Cardan menanyakan kondisi Sterling kepada Dilin. Mendengar itu, Dilin menjawab dengan dingin kalau Sterling dikepung oleh ratusan ribu pasukan suku iblis. Mengetahui Sterling dalam kondisi yang buruk, Cardan pun mengepalkan tangannya. Dilin juga memberitahu Cardan kalau komandan perang suku iblis yang mengepung Sterling adalah Yulin. Cardan pun hanya terdiam saat mendengarnya, karena dia tahu kalau Yulin adalah jenderal paling cerdas. Pada saat yang sama, Li Qing melapor kalau Cansing ingin bertemu. Saat Dilin masuk ke ruangannya, Cansing langsung menanyakan kondisi timur jauh dan kota Pai kepada Dilin. Dengan itu, Dilin mengatakan kalau kota Pai masih bisa bertahan. Akan tetapi suku iblis telah mengepung kota dan tinggal menunggu waktu sampai akhirnya kota Pai bisa direbut. Mendengar jawaban Dilin yang tidak baik, Cansing pun memerintahkan Dilin untuk menerobos pasukan suku iblis dan menyelamatkan kota Pai. Akan tetapi Dilin kembali mengatakan sesuatu yang buruk kepada Cansing, yang membuatnya hanya bisa menghela napas dalam. Yang kemudian Dilin memberitahu kalau ada cara untuk menyelamatkan pasukan pusat, yaitu dengan menyerahkan timur jauh. Tentu saja hal itu membuat Cansing menjadi kelimpungan, karena dengan itu dia mengakui kekalahan. Dilin juga melanjutkan kata-katanya dan mengatakan kalau tidak dilakukan, maka benteng Wareng juga akan hancur dan ibu kota akan dalam bahaya. Dilin juga memperkirakan jika hal itu terjadi, maka Jichuan akan hancur dalam 3 hari. Mendengar itu, Cansing pun kembali kelimpungan. Yang kemudian Cansing memberitahu Dilin
kalau dia tidak ingin Ji Chuaning menjadi pemimpin tanpa sebuah negara. Dengan itu, Cansing pun menggertakkan giginya dan menyetujui rencana dari Dilin. 就照你说的，放手去办，一切责任。 Melihat Cansing menyetujui rencananya, tentu saja Dilin merasa senang dengan keputusan dari Cansing, karena dia bisa menyelamatkan dua saudaranya. Sementara itu di kota Pai terlihat Wuji yang membawa sebuah kantung dari luar kota Pai. Di sisi lain, Luo Jie yang sedang berpatroli memerintahkan prajurit untuk terus mengawasi pasukan suku iblis. Di pojokan benteng Waren, Wuji dan teman-temannya sedang memanggang seekor kelinci yang dia dapatkan dari hutan. Pada saat yang sama, Luo Jie datang dan mendapati mereka yang sedang membangkang seekor kelinci. Dengan itu, Luo Jie pun menjadi marah karena mereka telah melakukan pelanggaran dengan keluar dari kota Pai. Sementara itu, Ji Chuanxiu melarang semua prajurit keluar dari kota Pai. Saat itu, Luo Jie berencana untuk menghukum mereka semua. Tapi dia melihat makanan yang enak ada di depannya, malah tergoda dan ikut makan bersama Wuji dan teman-temannya. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Luo Jie selalu lemah terhadap makanan ya sob. 您尝尝，下不为例啊！嘿， Di sisi lain benteng ada pasukan suku iblis yang mencoba menyusup dan menyerang satu persatu penjaga yang ada. Sementara itu, Yulin mengawasi dari luar benteng dan bersiap untuk menyerang. Pada saat yang sama, Wuji dan teman-temannya selesai makan, melihat penjaga gerbang dibunuh oleh pasukan suku iblis yang menyusup. Dengan itu, mereka pun langsung menyerang sambil berteriak. Di sisi lain, Ji Chuanxiu dan Bai Chuan sedang memeriksa prajurit yang terluka mendengar suara peringatan dari gerbang. Dengan itu, mereka berdua pun langsung bergegas menuju asal suara. Begitu juga dengan Sterling yang sedang mengukir sebuah boneka kayu. Mendengar suara peringatan dari dalam kota, Yulin dan wakilnya pun menyadari kalau rencananya sudah diketahui. Sementara itu, Ji Chuanxiu dan Bai Chuan yang sedang menuju gerbang benteng diserang pasukan suku iblis dan langsung dikepung oleh pasukan suku iblis yang menyusup. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Ji Chuanxiu langsung membagi tugas dengan Bai Chuan dan melawan penyusup itu. Terlihat kalau mereka berdua juga kewalahan menghadapi pasukan musuh dengan jumlah yang lebih banyak. Sementara itu, di gerbang kota Pai situasi juga sudah kacau dengan para penjaga yang bertarung melawan para penyusup. Terlihat Wuji dan teman-temannya juga kewalahan karena jumlah musuh yang lebih banyak. Para penyusup juga sudah mulai membuka pintu gerbang dengan Yulin dan prajuritnya yang sudah siap untuk menyerang. Untungnya Wuji melihat mereka dan mencegah untuk membuka gerbang. Dia juga berusaha untuk menutup kembali pintu gerbang yang terbuka. Di sisi lain, teman-temannya telah terbunuh oleh para penyusup. Dengan itu, Wuji pun menjadi benteng terakhir yang berada di depan pintu gerbang. Dia juga melawan para penyusup seorang diri. Alhasil, dia pun menerima banyak serangan di badannya dengan 2 pedang yang menusuk perutnya. Meski begitu, dia tetap menggertakkan gigi dan bahkan menjadikan tubuhnya sebagai kunci dari pintu gerbang. Admin sendiri juga terharu melihat perjuangan dari si Wuji ini ya sob. Untungnya pada saat Wuji akan dibunuh, dia diselamatkan oleh Ji Chuanxiu. Melihat Wuji dalam kondisi yang buruk, Ji Chuanxiu juga menjadi marah kepada penyusup itu. Dia juga langsung membunuh mereka semua. Setelah itu, Wuji kembali menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada Ji Chuanxiu.
sebelum akhirnya dia mati. Dan admin pastikan kalau kali ini dia benar-benar gugur ya sob. Dengan itu Sterling dan semua orang yang ada di sana melakukan penghormatan terakhir kepada prajurit yang telah gugur. Setelah itu pintu gerbang terbuka dengan Ji Chuan Xiu yang membawa mayat pasukan suku iblis. Ji Chuan Xiu juga memberitahu pasukan suku iblis yang sedang mengawasi gerbang untuk membawa mayat rekannya. Di sisi lain Yulin yang melihat semua tindakan Ji Chuan Xiu, dia kurang lebih merasa malu kepada dirinya sendiri karena telah merencanakan ini semua. Ji Chuan Xiu juga memberitahu jika mereka ingin masuk lagi, lebih baik mengetuk pintu terlebih dahulu. Ayo, 以后想进来的话，记得敲门。 Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan pastinya hanya di channel ini ya sob. Nah, segitu dulu alur cerita Parpar Reaper episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.